Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Diarhamawati sebagai moderator. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang argentometri dan penerapannya. Anggota kelompok kami, 1. Nisrina Asmita Kiahamas, 2. Nurul Azizah, 3. Rafita Diarahmawati, 4. Septi Wahyuni, 5. Triko Mariah Kumalasari, 6. Yuliana Diah Pratiwi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Metode-metode dalam titrasi argentometri. Titrasi argentometri ialah titrasi dengan menggunakan perak nitrat sebagai titran di mana akan terbentuk garam perak yang sukar larut. Metode argentometri disebut juga sebagai metode pengendapan karena pada argentometri memerlukan pembentukan senyawa yang relatif tidak larut atau endapan. Argentometri merupakan senyawa umum untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat atau AgNO3 pada suasana tertentu. Metode argentometri yang lebih luas lagi digunakan adalah metode titrasi kembali. Perak nitrat atau AgNO3 berlebihan ditambahkan ke sampel yang mengandung ion klorida atau bromida. Sisa AgNO3 selanjutnya dititrasi kembali dengan menggunakan amonium tiosianat menggunakan indikator besi 3 amonium sulfat. Sebelum dilakukan titrasi kembali, endapan AgCl harus disaring terlebih dahulu atau dilapisi dengan penambahan dietilfalat untuk mencegah disosiasi AgCl oleh ion tiosianat. Halogen yang terikat dengan cincin aromatis tidak dapat dibebaskan dengan hidrolisis, sehingga harus dibakar dengan labu oksigen untuk melepaskan halogen sebelum titrasi. Beberapa metode dalam titrasi argentometri, yaitu 1. Metode Mohr, 2. Metode Volhard, 3. Metode Kavajan, 4. Metode Liebig. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Yuliana Diah Pratiwi. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan untuk slide selanjutnya ada metode-metode dalam titrasi argentometri. Yang pertama ada metode Mohr. Metode ini dapat digunakan untuk menetapkan kadar klorida dan bromida dalam suasana netral dengan larutan baku perak nitrat dengan penambahan larutan kalium kromat sebagai indikator. Pada permulaan titrasi akan terjadi endapan perak klorida dan setelah tercapai titik ekivalen, maka penambahan sedikit perak nitrat akan bereaksi dengan kromat dengan membentuk endapan perak kromat yang berwarna merah. Cara yang mudah untuk membuat larutan netral dari larutan yang asam adalah dengan menambahkan CaCO3 atau NaHCO3 secara berlebihan. Untuk larutan yang alkalis, diasamkan dulu dengan asam asetat, kemudian ditambah sedikit berlebihan CaCO3. Kerugian metode Mohr adalah A. Bromida dan klorida kadarnya dapat ditetapkan dengan metode Mohr, akan tetapi untuk iodida dan tiosionat tidak memberikan hasil yang memuaskan, karena endapan perak iodida atau perak tiosianat akan mengabsorsi ion kromat sehingga memberikan titik akhir yang kacau. Lanjut, yang B, adanya ion-ion seperti sulfida, fosfat, dan arsenat juga akan mengendap. C, titik akhir kurang sensitif jika menggunakan larutan yang encer. D. Ion-ion yang diabsorsi dari sampel menjadi terjebak dan mengakibatkan hasil yang rendah sehingga penggonjongan yang kuat mendekati titik akhir titrasi diperlukan untuk membebaskan ion yang terjebak tadi. Titrasi langsung iodida dengan perak nitrat dapat dilakukan dengan penambahan amilum dan sejumlah kecil senyawa pengoksidasi. Warna biru akan hilang pada saat titik akhir dan warna putih kuning dari endapan perak iodida AgL akan muncul. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Yuliana. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Nisrina Asmita Kiahamas. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator.
Saya akan melanjutkan materi tentang metode-metode dalam titrasi argentometri. Yang kedua, metode Volhard. Pada prinsipnya, penentuan titik akhir ditandai dengan pembentukan senyawa berwarna yang larut. Perak dapat ditetapkan secara teliti dalam suasana asam dengan larutan baku kalium atau amonium thiocyanat yang mempunyai hasil kali kelarutan 7,1 dikali 10 sampai 13. Kelebihan thiocyanat dapat ditetapkan secara jelas dengan garam besi 3 nitrat atau besi 3 amonium sulfat sebagai indikator yang akan membentuk warna merah. Dari kompleks besi 3 thiocyanat dalam lingkungan asam nitrat 0,5 sampai 1,5 N. Titrasi ini harus dilakukan dalam suasana asam, sebab ion besi 3 akan diendapkan menjadi FeOH3. Jika suasananya basah, sehingga titik akhir tidak dapat ditunjukkan. pH larutan harus di bawah 3. Pada titrasi ini terjadi perubahan warna 0,7 sampai 1% sebelum titik ekuivalen. Untuk mendapatkan hasil yang teliti pada waktu akan dicapai titik akhir. Titrasi digocok kuat-kuat supaya ion perak yang diabsorpsi oleh endapan perak thiocyanat dapat bereaksi dengan thiocyanat. Metode ini dapat digunakan untuk penetapan kadar klorida, bromida, iodida, dan suasana asam. Dalam suasana asam, caranya dengan menambahkan larutan baku perak, nitrat berlebihan, kemudian kelebihan larutan baku perak nitrat dititrasi kembali dengan larutan baku thiocyanat. Yang ketiga yaitu metode dari K-Vajans. Pada metode ini digunakan indikator adsorpsi. Senyawa yang biasa digunakan adalah fluoresin dan eosin. Pada titik ekuivalen, indikator teradsorpsi oleh endapan. Indikator ini tidak memberikan perubahan warna kepada kelarutan, tetapi pada permukaan endapan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah endapan harus dijaga sedapat mungkin dalam bentuk koloid. Garam netral dalam jumlah besar dan ion bervalensi banyak harus dihindari karena mempunyai daya mengkoagulasi. Larutan tidak boleh terlalu encer karena endapan yang terbentuk sedikit sekali, sehingga mengakibatkan perubahan warna indikator tidak jelas. Ion indikator harus bermuatan berlawanan dengan ion pengendap. Ion indikator harus tidak teradsorpsi sebelum tercapai titik ekuivalen, tetapi harus segera teradsorpsi kuat setelah tercapai titik ekuivalen. Ion indikator tidak boleh teradsorpsi sangat kuat, seperti misalnya pada titrasi klorida dengan indikator eosin, yang mana indikator terabsorpsi terlebih dulu sebelum titik ekuivalen tercapai. Yang terakhir adalah yang keempat, metode dari Liebig. Pada metode ini, titik akhir titrasinya tidak ditentukan dengan indikator, akan tetapi ditunjukkan dengan terjadinya kekeruhan. Ketika larutan perak nitrat ditambahkan kepada larutan alkali sianida akan terbentuk endapan putih, tetapi pada penggojokan akan melarut kembali karena terbentuk kompleks sianida yang stabil dan larut. Cara Liebig hanya menghasilkan titik akhir yang memuaskan apabila pemberian reaksi pada saat mendekati titik akhir dilakukan perlahan-lahan. Cara Liebig ini tidak dapat dilakukan pada larutan amonis alkali karena ion perak akan membentuk kompleks AgNH32+ yang larut. Hal ini dapat diatasi dengan menambahkan sedikit larutan kalium iodida. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Nisrina Asmi. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Septi Wahyuni. Baik, terima kasih moderator. Indikator dan penetapan titik akhir titrasi. Beberapa metode penentuan titik akhir titrasi antara lain, 1. Indikator, suatu senyawa yang berubah warna sesuai dengan perubahan kimia. Suatu indikator asam basa, misal phenolphthalein, berubah warna sesuai pH. Indikator redox juga bisa digunakan. Tetes larutan indikator ditambahkan sejak awal titrasi. Titik akhir titrasi tercapai ketika terjadi perubahan warna. 2. Potensiometer, suatu instrumen yang mengukur potensial elektro suatu larutan. Ini digunakan untuk titrasi redox. Potensial elektro
kerja akan tiba-tiba berubah saat titik akhir titrasi tercapai. 3. pH meter elementer yang dapat digunakan untuk memonitor reaksi titrasi. pH meter, sebuah potensiometer dengan elektro yang potensialnya bergantung pada jumlah ion H+ dalam larutan. Ini merupakan contoh elektro ion selektif. pH larutan diukur selama titrasi. Lebih akurat daripada indikator, pada titik akhir titrasi akan terjadi perubahan mendadak pH terbaca. 4. Konduktivitas. Suatu pengukuran ion dalam larutan. Konsentrasi ion dapat berubah secara signifikan dalam suatu titrasi yang akan mengubah konduktivitas. Misalnya, selama titrasi asam basa, ion H+ dan OH- bereaksi membentuk H2O yang netral. Oleh karena total konduktansi bergantung pada keberadaan seluruh ion dalam larutan dan tidak seluruh ion memiliki kontribusi yang seimbang, tergantung pada mobilitas dan kekuatan ion. Memperkirakan perubahan konduktivitas lebih sulit daripada mengukurnya. 5. Perubahan warna. Dalam beberapa reaksi, larutan berubah warna tanpa penambahan indikator. Hal ini sering dijumpai dalam titrasi redoks ketika tingkat oksidasi yang berbeda dari suatu produk dan reaksi menghasilkan warna yang berbeda. 6. Pengendapan atau presipitasi. Jika suatu reaksi menghasilkan padatan, akan terbentuk endapan selama titrasi. Contoh klasik adalah reaksi antara Ag+ dan Cl-, membentuk garam AgCl yang tidak larut pada titrasi argentometri. Keruhnya endapan biasanya mempersulit penentuan titik akhir titrasi secara tepat. Untuk menanggulanginya, titrasi presipitasi sering dikali diimbangi dalam titrasi baik. Lihat di bawah. Terima kasih kepada Septi Wahyuni. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Aziza. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang indikator dan penetapan titik akhir titrasi. Yang ketujuh, titrasi kalorimeter, isotermal. Suatu instrumen yang mengukur panas yang dikeluarkan atau diserap oleh reaksi untuk menentukan titik akhir titrasi. Ini digunakan dalam titrasi biokimia seperti penentuan bagaimana substrat mengikat enzim. Yang kedelapan, titrimetri termometri. Dibedakan dari titrimetri kalorimetri karena panas reaksi ditandai dengan peningkatan atau penurunan temperatur. Tidak digunakan untuk menentukan jumlah analit dalam larutan sampel, tetapi titik akhir titrasi ditentukan oleh laju perubahan temperatur. Yang kesembilan, spektroskopi. Digunakan untuk mengukur absorpsi cahaya oleh larutan selama titrasi jika spektrum reaksi, titran, atau produk diketahui. Konsentrasi bahan dapat ditentukan menggunakan hukum B. Yang ke-10, amperometri. Pengukuran arus yang dihasilkan oleh reaksi titrasi sebagai hasil dari oksidasi atau reduksi analit. Titik akhir titrasi dideteksi sebagai perubahan arus. Metode ini sangat berguna ketika kelebihan pentiter dapat direduksi, seperti dalam titrasi halida dengan Ag+. Yang ke-11, titik akhir dan titik ekuivalen titrasi. Meskipun titik ekuivalen dan titik akhir titrasi sering dimaknai sama, sebetulnya keduanya memiliki perbedaan. Titik ekuivalen adalah penyelesaian reaksi secara teoretis volume pentiter yang ditambahkan pada saat jumlah mol pentiter sama dengan jumlah mol analit. Titik akhir titrasi adalah titik yang secara nyata teramati
perubahan fisika dalam larutan yang ditentukan oleh suatu indikator atau instrumen yang dinyatakan di atas. Terdapat sedikit perbedaan antara titik akhir titrasi dan titik ekuivalen titrasi. Kesalahan ini merujuk pada kesalahan indikator dan itu merupakan kesalahan tak tentu. Dan yang terakhir, nomor 12, titrasi balik. Titrasi balik adalah titrasi yang dilakukan secara terbalik. Bukannya mentitrasi sampai aslinya, tetapi sejumlah reaksi standar ditambahkan berlebih secara kuantitatif ke dalam sampel. Dan kelebihannya di titrasi. Titrasi balik berguna jika titik akhir titrasi balik lebih mudah diidentifikasi daripada titik akhir titrasi normal, seperti pada kasus reaksi presipitasi. Titrasi balik juga berguna jika reaksi antara analit dan pentiter berlangsung lambat, atau jika analit berupa padatan tak larut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Aziza. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tri Komariah Kumalasari. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pembuatan larutan baku dan kegunaannya. Pembuatan larutan baku AgNO3 0,1 N. Timbangan seksama kurang lebih 11-12 gram AgNO3 murni dalam cawan. Panaskan dalam oven dengan suhu 100-110 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dinginkan dalam desikator. Timbang AgNO3 yang telah didinginkan sebanyak 8,5 gram dalam botol timbang. Pindahkan ke dalam gelas piala dan larutkan dengan air suling sebanyak 50 ml. Aduk hingga homogen. Pindahkan ke dalam labu ukur 500 ml dan cukupkan volumenya sampai 500 ml. 2. Standarisasi larutan AgNO3 0,1 dengan NaCl. Ditimbang kurang lebih 4 gram NaCl murni dalam gelas arloji. Keringkan pada suhu 105-110 derajat Celcius selama 2 jam dalam oven. Kemudian dinginkan dalam desikator. Timbang seksama 2,92 gram NaCl yang telah didinginkan, pindahkan ke dalam labu ukur 500 ml melalui corong. Bilas botol timbang dengan air suling hingga bersih dan air bilasan dimasukkan ke dalam labu ukur. Cukupkan volumenya hingga 500 ml homogenkan. Lipat sebanyak 25 ml kemudian pindahkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 0,5-1 ml larutan K2CrO4 5%. Titrasi dengan larutan AgNO3 melalui buret hingga terjadi perubahan warna dari kuning menjadi coklat merah. Ulangi perlakuan 2 kali, hitung normalitas larutan AgNO3 tiap mililiter AgNO3 0,1 N setara dengan 5,85. Yang ketiga, penetapan kadar papaverin HCl. Timbang seksama sampel HCl yang setara dengan 10 ml AgNO3 0,1 N. Larutkan dengan 100 ml air suling timbang indikator K2CrO4 0,05 M dan titrasi dengan AgNO3 0,1 N. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari kuning menjadi merah coklat. Ulangi 2 kali. Penggunaannya untuk menentukan klorida dalam garam dapur kasar. Selanjutnya, aplikasi titrasi argentometri menurut Farmakope Indonesia. Dalam Farmakope Indonesia, titrasi argentometri digunakan untuk penentuan kadar amonium klorida, fenaterol hidrobromida, kalium klorida, klorbutanol, melvalan, metenamin mandelat, dan sediaan tabletnya, natrium klorida, natrium nitroprusida, sistein hidroklorida, dan tiamfanikol. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya.
Kami dari kelompok 3, apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.